Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya, buat kesatria-kesatria dan serikandi-serikandi yang satu frekuensi, tak jabarkan ya. Kalau saya kan dengar-dengar dari pemilik ya yang sering kalian tonton, itu kan menceritakan satria bingit terus kan. Yang menceritakan satria bingit itu bukan cuma dia, banyak, tapi kadang-kadang itu jalurnya nggak pas. Cuman ya mau gimana lagi ya namanya manusia nggak luput dari salah gitu ya, maklum aja gitu. Nah, orang kan pada ngomong kalau satria bingit itu di Pulau Jawa begitu. Saya jabarkan tuh, satria bingit itu nggak ada di Pulau Jawa, nggak ada. Kalau dulu pernah di Pulau Jawa, pernah di Pulau Jawa. Sebenarnya saya tadi mau ngambil Al-Quran buat itulah mubahalah gitu, biar orang tuh tahu bahwa satria bingit itu nggak ada di Pulau Jawa. Ada juga tuh yang komen tentang masalah agama begitu. Kalau satria bingit itu agama itu Islam, tapi Islamnya itu Islam yang bertauhid. Kalau Islam bertauhid itu misalnya minum air begitu di padang pasir, tinggal matinya lah 1 menit karena kehausan. Nah, nemulah botol isinya air terus diminum. Nah, aturan dia mati jadi nggak mati karena saking kehausannya nggak mati. Dia bilang begini misalnya, untung aja ada air ini, kalau nggak ada air ini saya udah mati begitu. Kalau secara ilmu tauhidnya udah gagal, gitu aja gagal. Coba bayangan, itu ilmu tauhid itu. Kalau ngomong masalah agama itu bebas, mau agama apa aja, tapi menyembahnya Tuhan itu, menyembahnya Allah itu, menyembahnya Sang Pencipta itu, jangan pernah ngomong itu bahwa Tuhannya kamu dan Tuhannya saya itu beda. Itu semua agama itu nggak pernah mengajarkan bahwa Tuhannya kamu sama Tuhannya saya beda, nggak pernah. Jadi keyakinan itu, agamamu agamamu, agamaku agamaku gitu. Nah, agama itu sebenarnya tujuan itu supaya manusia bisa mengenal Tuhannya, bisa mengenal Sang Pencipta. Tapi orang itu kebanyakan itu merasa paling benar. Jadi kalau dengar kabarnya saya ceritakan, langsung kalian tuh menghujat. Semua yang berseberangan sama saya, udah saya doakan akan dibutakan mata hatinya. Kecuali kalian bertobat. Tobatnya kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, baru kalian bisa dikasih kesadaran. Kalau enggak, kalian akan terinjak terus dan kalian akan selalu dibutakan. Karena saya utusan Allah, saya diutus Allah untuk menyampaikan kebenaran. Nah, penyampaian saya, kebenaran yang saya sampaikan itu milik Allah. Setelah saya sampaikan, kalian hujat. Penyampaian saya adalah kekayaan milik Allah, itu saya sampaikan. Kalian tuh haus tentang kekuasaan, haus akan duniawi, harta. Harta itu banyak. Kalau saya jabarkan tuh, harta di Indonesia itu banyak. Bukan cuma di Indonesia, di dunia ini banyak. Kalau emas-emasnya itu satu yang saya kasih unjuk itu, kalau dibagi itu 10 Jawa itu cukup. Itu emas 1 biji itu kalau dibagi 10 Jawa itu kebagian semua itu. Itu di dalam bumi itu saya yang tahu itu. Banyak itu emasnya itu. Cuman nggak boleh diambil. Emasnya zaman dulu, zamannya Nabi Sulaiman itu udah disiapin semua. Tapi sabar. Udah disiapin semua, tapi sabar. Karena seleksi alam dulu. Siapa yang bertahan, siapa yang kuat, itu yang dapat. Itu bahasanya begitu. Bukan berarti kuat itu dalam arti itu hebat kesaktian atau apa, bukan. Maksudnya kuat itu dalam memegang teguh itu kebenaran, gitu maksud saya. Makanya dimana orang baik, tim baik itu seperti sapu malam, itu saya kasih tahu. Apalagi kalian-kalian yang udah becat, udah jahat, jelas itu alam tuh bergerak itu semaunya sendiri. Kalian mau nyebut istighfar, mau subhanallah, mau Allah Akbar, mau apa aja, tetap kalau waktunya diantum sama alam. Itu saya jabarkan itu. Karena banyak orang ngomong Allah Akbar itu cuma di tenggorokan. Makanya kalian itu saya kasih tahu, saya infokan. Dulu tak ceritanya, nabi-nabi itu banyak di Pulau Jawa, dewa-dewa banyak di Pulau Jawa, batara-batara itu banyak di Pulau Jawa. Itu setelah itu terdampar itu, dihianati oleh ya
keturunannya lah, katakan itu pengikutnya, dikhianati. Itu tak kasih tahu sama saya. Termasuk Semar aja dikhianati. Semar emang siapa? Kalian kenal Semar? Nggak akan kenal kalian tuh, yang kenal tuh saya. Semar itu. Semar itu artinya sadar. Wadai itu artinya. Sabdo palon itu artinya sabda. Palon itu pelan. Pelan pasti akan terjadi. Itu kehancuran. Itu udah ungkapan sabdo palon itu ungkapan yang akan terjadi di akhir zaman. Misalnya kalau Suroto nyonggo boyo biganyang boyo. Itu ungkapan. Itu kalau secara Islam itu masuk itu awal kiamat kubro. Jadi kalau Suroto itu sama aja kiamat kubro, tapi awal, masih awal itu. Kalau udah puncaknya ya meledak dunia ini, gambarannya begitu. Nah supaya dunia nggak meledak, kalian sadar. Jadi dari zaman dulu itu kiamat itu udah berkali-kali kalau mau tahu, udah berulang kali. Ya kiamatnya kehancuran aja, nanti muncul lagi yang baru, muncul lagi yang baru terus. Makanya kalau kalian tahunya cuma Nabi Adam itu adalah manusia pertama itu, ya setahu kalian sebelum ada Nabi Adam itu udah ada Adam-Adam yang lain. Adam-Adam yang lain itu udah ribuan puluhan ribu itu udah ada. Ya kayak Nabi Adam orangnya sama aja. Banyak yang mirip-mirip itu. Kalau mau tahu manusia itu memiliki itu persamaan, kemiripan itu. Itu karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tahu kata sifat itu tahu. Biar kalian paham itu. Jangan mentang-mentang kalian tuh berhadapan sama siapa. Kalian tuh kalau dikonteskan pakai 100 Al-Quran, semua dimubahalah pada kuala gitu. Saya nantang 1000 Al-Quran saya berani. 1000 Al-Quran saya berani mubahalah kalau saya itu yang ori. Kalau mau tahu, saya nggak akan muncul, saya akan bersembunyi terus. Kalau kalian udah ampun dulu, ampun Bang Jago bahasanya, udah nggak kuat. Tapi kalian mau berjanji kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala, baru saya mau membela. Kalau enggak saya diamkan, saya enggak urusan itu. Karena manusia itu punya prinsip sendiri, punya otak sendiri, punya akal sendiri. Setiap manusia itu punya ruh sendiri-sendiri. Ya, itu yang dibilang Ruhul Kudus itu kalian punya semua sendiri-sendiri kok. Nur Muhammad punya sendiri-sendiri kok. Itu yang ngasih siapa? Allah. Kalian aja. Makanya kalau kalian enggak kenal sama saya, jangan mengucap adanya la ilaha illallah itu. Saya yang tahu rahasia kuncinya itu. Dari zamannya Nabi Adam yang kalian bilang khilafah manusia pertama sampai sekarang itu cuma saya yang bisa menjabarkan. Boleh tanya tuh sama Nabi Muhammad tuh, kalau kalian memang kenal sama Nabi Muhammad. Boleh tanya sama Syekh Abdul Qadir. Boleh tanya sama Nabi Hidir, Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Adam. Semua Nabi, dewa-dewa, batara-batara, malaikat-malaikat. Itu yang akan buka rahasia. La ilaha illallah itu yang tahu cuma saya. Rahasia itu banyak, saya itu tahu banyak rahasia. Tapi saya sembunyikan. Karena apa? Karena kalian tuh ngedabrus, dibilang pada ngeyel. Sok paling yes. Rahasia yang diceritakan di hadis-hadis, di kitab-kitab itu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, itu bisa ketemu sama saya. Biar kalian tahu. Untuk orang luar negeri tuh ya, yang jahat tuh kepada Indonesia itu akan hancur. Kalian lihat tuh di YouTube tuh, akan hancur. Orang yang berkhianat, yang melihat kezoliman di Palestina, negara-negara itu pada diam itu dihantam sama alam. Kalau nggak akan diperangi sama lawan-lawannya. Lihat aja kalian. Orang yang jahat kepada Indonesia, ya, pemimpin-pemimpin itu akan hancur, akan tenggelam. Semuanya akan tenggelam di akhir zaman ini. Yang jahat-jahat itu, lihat aja, tersisa, cuma nggak banyak. Gitu. Nah, dari kesatria-kesatria dan serikandi itu akan menjadi 3 bagian. Sepertiga itu berkhianat, sepertiga itu jadi korban, sepertiga itu bertahan. Itu kalau mau tahu kalian itu tak jabarkan. Jadinya sepertiga. Nanti dibacanya 313 itu ketemunya sama aja. Nanti ada sangkut pautnya dengan la ilaha illallah juga sama aja. Makanya kalian tuh akan kebingungan. Kalian soal sini gedabrus katanya ada tandanya ini, tandanya itu, tandanya ini, tandanya itu. Alah, gedabrus, tandanya ada di saya semua. Mau apa? Mau bulan sabitnya, mau X-nya, mau M-nya bolak-balik, mau apa lafaz Allah, lafaz Muhammad, Risulah, mau gambar keris, kujang, ya kan, gambar badik, macam-macam di tempat saya itu banyak. Stempel-stempel di belakang lehernya saya, di badannya saya banyak. Biar kalian itu enggak pada gedabrus soal sini rebutan gelar. Akan datang suatu masa peperangan yang tidak ada di zaman sebelumnya, yaitu perang goib. Ya kalian memerangi saya. Jadi banyak yang akan menjadi korban, termasuk kalian-kalian juga. Tapi korbannya itu bisa diartikan itu tenggelam. Tenggelam itu dalam arti itu nyungsep itu, seperti hilang. Ya keputusasaan.
Tuh karena apa? Kesusahan dalam hidup, kebingungan. Nanti kelihatannya itu jadi opla-oplu, kelihatannya opla-oplu, jebulannya ula-ulu alias pekok. Itu tak kasih tahu. Mangane kowe wong ku aja macem-macem karo nyong. Aja macem-macem karo nyong. Ben ngerti ngono iki karo nyong. Urung ngerti sapa nyong kan. Ora usah menghujat nyong nek urung kenal karo nyong. Nek nyong berprinsip, tahu enggak? Berprinsip gurune nyong. Gurune nyong ku Nabi Khidir. Nabi Khidir ku nek gawe ibarate anak keputusan iku asal mutusna iku wis ngerti karena wong ki bakal ngene, wong ki bakal ngene ngono. Diceritakna kono karo nyong ngeyel bae. Prigi karepe? Ya wis ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.